Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11 RBL TPP 26. Di sini kami mengambil judul RBL yaitu Penerapan Hukum Faraday dan Lenz pada Senter Kocok. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Eka Sendi dengan NIM 123460053. Yang kedua, ada Fasya Sabira Hendarwanto dengan NIM 123300067. Yang ketiga, ada Azam Said Rabani dengan NIM 123210141. Selanjutnya, ada Suci Dwi Putri dengan NIM 123300074. Dan yang terakhir, ada Gesti Rauli dengan NIM 123210152. Berikut adalah penjelasan dari kami. Apa itu senter kocok? Pada umumnya, senter memiliki energi pada baterai, tetapi pada senter kocok menggunakan energi dari kuat medan magnet. Dan manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui GGL induksi yang dihasilkan kumparan pada medan magnet. Yang kedua, untuk mengetahui efisiensi antara senter kocok dengan senter yang biasa. Dan yang ketiga, untuk mempelajari hubungan antara GGL induksi dengan jumlah lilitan kumparan dan perubahan flux magnetik. Dasar teori. Yang pertama ada GGL induksi. Gaya gerak listrik induksi atau bisa disebut GGL induksi adalah beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Yang kedua ada flux magnetik. Flux magnetik ditemukan oleh Michael Faraday yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet dengan menggunakan garis-garis gaya. Hukum Faraday dan Lenz. Hukum Faraday menyatakan bahwa arus listrik dapat terjadi karena adanya gaya gerak listrik induksi sebagai hasil dari perubahan flux magnet yang melewati kumparan. Faraday menyatakan bahwa pergerakan magnet di dalam kumparan telah menghasilkan GGL induksi yang besarnya sebanding dengan laju perubahan flux magnetik dan banyaknya lilitan. Flux magnetik dengan rumusnya yaitu Pi sama dengan B dikali A atau Pi sama dengan B dikali A dikali cos theta. Dengan keterangan rumusnya yaitu Pi adalah sudut yang dibentuk antara arah B dengan garis normal bidang, dan ada Pi yaitu flux magnetik dengan satuan Weber, ada B yaitu induksi magnetik dengan satuan torsi, dan A adalah luas permukaan bidang dengan satuan meter persegi. Dan selanjutnya ada GGL induksi dengan rumusnya yaitu epsilon sama dengan min N dikali delta Pi per delta T. Dengan keterangan rumusnya yaitu epsilon adalah GGL induksi dengan satuan volt, dan N adalah jumlah lilitan, delta Pi adalah flux magnetik dengan satuan Weber, dan yang terakhir delta T adalah perubahan waktu dengan satuan second. Keunikan dan kelemahan. Keunikannya adalah dapat meniru seperti senter pada umumnya, tetapi dengan prinsip kerja yang jauh berbeda. Senter biasa menggunakan baterai sebagai sumber listriknya, sedangkan senter kocok ini menggunakan prinsip kerja industri elektromagnetik, yaitu hukum Faraday. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, tenaga yang digunakan untuk menyalakan senter besar sehingga membuat tangan cepat lelah. Kemudian yang kedua adalah terangnya lampu senter tergantung oleh kecepatan tangan. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada magnet, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada kabel tembaga, yang keempat ada lampu LED, yang kelima ada solatip, dan yang terakhir ada pipa. Dan berikut adalah cara pembuatannya.
Kesimpulan, dari percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa induksi elektromagnetik bekerja pada senter kocok. Apabila perubahan flux magnetik besar, maka dapat menghasilkan JJL induksi yang besar. Ketika flux magnetik didorong mendekati kumparan, akan bertambah dan akan berkurang apabila ditarik keluar atau menjauhi dari kumparan. Besarnya JJL yang dihasilkan pada senter kocok bergantung pada seberapa cepat perubahan flux berlangsung, bukan bergantung pada berapa nilai flux pada saat itu. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen ya.